Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara muslim yang berbahagia, mewakili khutbah Jumat kali ini, saya akan menyampaikan sebuah hadis yang memiliki makna dalam bagi kehidupan manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis tentang sedekah, riwayat Imam Ahmad. Setiap orang diwajibkan bersedekah setiap hari, setiap matahari terbit. Maka berbuatlah adil di antara dua orang yang adalah sedekah, dan memilih seekor binatang untuk dipilih, maka itu adalah sedekah. Menghiasinya adalah sedekah, dan menyingkirkan duri dari jalan juga merupakan sebuah sedekah. Mengucapkan perkataan yang baik adalah sedekah, dan setiap langkah menuju sholat juga adalah sedekah. Hadis di atas berbicara tentang urgensi sedekah dalam kehidupan seorang muslim, bahwa sedekah adalah bagian tak terpisahkan dari keberhasilan manusia, baik sebagai hamba maupun sebagai khalifah atau pemimpin. Sedekah memiliki makna yang sangat luas. Setiap orang dalam keadaan apa saja melakukannya. Sedekah tidak dibatasi dalam bentuk materi, hanya orang-orang yang mampu bisa melakukannya. Orang-orang yang tak mampu pun bisa bersedekah dengan perbuatan baik kepada sesama. Hadis di atas menjelaskan bahwa ucapan yang menyejukkan hati atau memberi senyum simpatik pada orang lain juga termasuk sedekah. Tidak dipersoalkan sedekah itu banyak atau sedikit, berupa materi pun bahkan bukan. Tapi yang penting ialah hasrat dan niat yang suci untuk mengukir jasa baik dalam hidup ini. Begitulah Islam mendidik manusia dengan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ajaran tentang sedekah dalam Islam mengisyaratkan betapa luasnya lapangan amal kebajikan, di mana setiap orang dapat berpartisipasi di dalamnya. Sedekah merupakan sumber kebajikan yang berfungsi menjalin hubungan sesama manusia, berlandaskan rasa empati, rasa kasih sayang, dan persaudaraan. Memberi adalah sumber kebahagiaan, dan seorang muslim akan merasa bahagia jika dapat membahagiakan orang lain dengan apa yang ada pada dirinya. Disitulah dinilai hidup yang sejati bagi seseorang muslim. Diriwayatkan oleh Tabrani bahwa suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah yang paling bertakwa dan mengajak kepada kebaikan serta melarang kepada kemungkaran dan menyambung silaturahim. Dalam Al-Quran dinyatakan, balasan kebajikan tiada lain adalah kebajikan pula. Kebajikan dilakukan manusia dalam hidup ini seringkali dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keikhlasannya. Kalaupun tidak semua diperoleh balasan di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalaskan kebajikan kita di akhirat kelak. Adapun surat Al-An'am ayat 160 yang berisi, barang siapa yang datang dengan membawa satu kebajikan, maka baginya pahala 10 kali lipat. Barang siapa yang datang dengan membawa satu kejahatan, maka tiada ia dibalasi lebih dari kejahatan yang sama. Dunia takkan dizalimi sedikit pun. Seorang muslim yang baik, yang mampu dan bisa menjadikan pembuka kebajikan dimanapun ia berada. Karena kebajikan adalah pintu menuju surga,
Hal ini telah diingatkan Rasulullah SAW pada hadisnya. Hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebajikan, dan kebajikan akan mengantarkan kepada surga. Saudara-saudara kaum muslimin sidang khutbah Jumat yang berbahagia, ada sebuah ilustrasi yang sangat indah yang digambarkan Nabi Muhammad SAW terkait dengan urgensi kebajikan sebagai penjaga dari panasnya api neraka. Beliau bersabda, "Takutlah kalian dengan siksa neraka walaupun bersedekah sepotong kurma. Maka apabila kalian tidak menemukannya, cukuplah dengan perkataan yang baik." Dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengungkapkan kelebihan amal jariah di antara seluruh jenis kebajikan dalam Islam, yaitu pahala yang tetap mengalir walaupun orang yang melakukannya telah meninggal dunia. Hadis tentang 3 amal yang tak putus pahalanya, yaitu hadis tentang amal jariah. Apabila meninggal anak Adam, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Suatu hal yang penting untuk direnungkan bagi Islam memberi prioritas terhadap amal jariah, yaitu amal kebajikan yang memberi manfaat yang lebih lama dan lebih luas dalam konteks kehidupan duniawi. Semua amal jariah memang berkaitan dengan kehidupan sosial dan kemanusiaan, akan tetapi kenapa sebagian besar umat muslim saat ini tertinggal dibanding umat lain di bidang kemajuan sosial, ekonomi, dan teknologi? Penyebabnya antara lain umat Islam kurang memberikan perhatian kepada amal jariah. Umat Islam di abad kejayaan masa lalu bisa tampil memimpin peradaban dunia karena ditopang oleh akidah yang kokoh dan amal jariah yang luas. Mengakhiri khutbah Jumat yang pertama kali ini, sungguh tepat kita renungkan ungkapan Ali Syariati, pemikir muslim asal Iran, dalam bukunya Humanisme Antara Islam dan Mazhab Barat. Seorang saleh tak akan dibiarkan sendiri oleh kehidupan. Kehidupan akan menggerakkannya dan zaman akan mencatat amal baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syarril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakatan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yuridu. Wa asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulullah faqad faza fawzan aziman. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi amri hatsuna khalaqakum kama qala ta'ala fi tanzil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa innallaha wa malaikatahu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdu wa rasulika Muhammad wa arsallahu khulafa'ur rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ansairil ali Muhammad wa sabihi ajmain wa tabi'ina wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat al-anbiya wal ummat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ghafir lana sayyi'ana wa tawaffana ma'al abrar.
falsafatan rasyidatan min hajin nubuwati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah inna antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar bagi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha azima yazkurkum wastaghfirullaha azima yaghfir lakum washkuruhu ala ni'amihi yazikum wa la zikrullahi akbar wa aqimis shalah.